Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan sebagai satu kolom dalam ibadah saat ini. Marilah kita berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Ibadah kolom saat ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah sumber pertolongan kita, kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, virus corona telah merajalela di mana-mana. Bahkan selalu berdampingan di mana kita pergi dan berada. Kita melihat bahwa sudah sekian banyak orang yang terjangkit dengan virus ini. Seluruh aktivitas kita terganggu, dan yang pasti ini membuat kita selalu takut dan khawatir. Ini merupakan suatu pergumulan yang besar bagi dunia saat ini, termasuk kita di dalamnya. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah kita putus asa dan lemah. Dari pergumulan ini, kita harus terus beriman dan berharap kepada Tuhan, sebab Ia Allah yang dahsyat, tempat perlindungan dan kekuatan yang selalu menyertai umat yang dikasihinya. Dalam ibadah saat ini, marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita dan memohon agar Tuhan selalu menolong dan melindungi kita dalam situasi kehidupan apapun. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang Maha Kasih, di saat ini kami berkumpul dalam satu keluarga Kristen untuk beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya dalam situasi seperti ini, kami terus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam situasi seperti ini, kami terus menguatkan iman kepercayaan kami kepadamu. Maka kami bermohon akan penyertaan-Mu tetap nyata melalui pribadi lepas pribadi, tetapi juga dalam keluarga kami masing-masing. Terpujilah Engkau Allah yang senantiasa melindungi dan memelihara kami selalu. Namun kami sadar bahwa dalam penyertaan pelindungan-Mu dalam hidup, kami seringkali berbuat dosa. Banyak hal yang tanpa sengaja kami lakukan tidak mencerminkan sebagai perilaku hidup orang yang mengikuti Kristus. Banyak hal yang kami lakukan hanya dihayati sebagai sebatas satu pekerjaan dan bukan satu panggilan. Tuhan,
Ampunilah kami. Kami bertekad untuk hidup baru, agar kami bisa selalu merasakan perlindungan dari-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kuasanya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Kita berdoa. Di malam hari ini Bapa, kerinduan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, kerinduan kami untuk membaca dan merenungkan firman, berkenan Engkau memberkati kami. Kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami untuk boleh mengerti firman saat ini. Dan karena itu Bapa, berfirmanlah bagi kami saat ini. Kami sedia membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari saya mengajak kita untuk membaca kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayat 12 berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian bacaan Alkitab. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam dunia militer, benteng adalah tempat perlindungan dan pertahanan
dari serangan musuh. Nah, bila dikaitkan dengan situasi sekarang ini, maka kita pun sedang berhadapan dengan serangan musuh yang tidak kelihatan. Dan karena itu tanpa kita tahu, tanpa kita rasakan, sudah dan sedang memasuki area tubuh kita, yang pada akhirnya membawa kita ke rumah sakit, bahkan jika lambat penanganan medis dapat membawa ke tempat peristirahatan yang terakhir. Nah, musuh itu adalah virus corona. Oleh karena itu kita perlu membentengi diri dengan cara kita memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Nah, ini pesan-pesan yang selalu kita dengar di berbagai tempat dan dari berbagai pihak. Tujuannya agar baik kita maupun keluarga kita, bahkan orang lain, terhindar dari virus corona, tapi juga virus-virus yang lain. Akibat pandemi COVID-19 ini, maka hampir 5 bulan, mau atau tidak, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Sesuatu yang tidak bisa harus, sesuatu yang tidak biasa yang harus dibiasakan. Bahkan sesuatu yang tidak normal terpaksa harus dijadikan normal. Itulah yang menjadi benteng pertahanan dan perlindungan diri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat dan jamaat pada umumnya. Namun saudaraku, apakah daftar benteng pertahanan ini sudah cukup bagi kita? Tidak. Sebab hal-hal tersebut adalah benteng pertahanan dan perlindungan bagi kita secara fisik. Selain secara fisik, kita juga membutuhkan benteng rohani. Dan benteng rohani itu adalah iman. Walaupun fisik sudah terhindar, walaupun fisik sudah terlindung, tapi perilaku negatif, perilaku yang bertentangan dengan hidup kekristenan, mulai merusak sendi-sendi kehidupan rohani orang percaya. Karena benteng rohani, yaitu iman, semakin lemah, sehingga memudahkan masuknya virus-virus dosa seperti virus kesombongan, virus keegoisan, virus mementingkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Badan Pekerja Majelis Sinode mengangkat tema sepanjang minggu yang berjalan ini, kuatkan iman dalam pergumulan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya benteng rohani kita, yaitu iman kita, dikuatkan? Tidak ada pilihan lain kecuali bagaimana kita membangun, bagaimana kita memelihara, dan bagaimana kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhan satu-satunya penolong dan perlindungan kita.
Demikianlah isi kesaksian lewat pemazmur yang diungkapkan oleh umat Israel, khususnya kelompok kantoria dan pemusik bait Allah, yaitu Bani Korah, di mana syair nyanyian atau mazmur mereka oleh Lembaga Alkitab Indonesia menyebutkan Allah kota benteng kita. Sebagai kota benteng, Allah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan, serta sebagai penolong dalam kesesakan. Allah menyertai umatnya. Penyertaan lewat nyanyian Bani Korah ini bukan tanpa alasan, sebab mereka sungguh-sungguh mengalami kasih dan pertolongan Allah saat mereka menghadapi berbagai pergumulan. Pergumulan itu bagaikan musuh yang menyerang dan hendak membinasakan umat Allah. Tapi tindakan Allah sebagai benteng, sebagai perlindungan dan keselamatan. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di tengah menghadapi pergumulan COVID-19, tapi juga berbagai pergumulan lainnya yang kita hadapi dan alami, maka firman Tuhan mau mengajak kepada kita pertama, bermohonlah selalu dalam doa pada Tuhan, agar Ia tetap menjaga dan melindungi kita. Ia mau menjadi kota benteng bagi kita di tengah pergumulan apapun yang kita hadapi dan alami. Dan kedua, jangan hanya bermohon dan berharap pada Tuhan, tetapi juga ada upaya dari diri kita sendiri untuk bagaimana membentengi diri kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik secara fisik maupun secara rohani. Dengan begitu, bukan saja kita terhindar dari virus corona dan virus-virus lain, tapi juga secara rohani iman kita dikuatkan untuk menghadapi dan mengalami pergumulan dalam hidup. Dan saya percaya pasti kita akan dimampukan untuk boleh menghadapi kenyataan hidup, karena Tuhan adalah penolong perlindungan kita. Terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Hari ini mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Dan sementara kita memberi, mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 450. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang,
dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di malam hari ini karena persekutuan kolom di rumah kami masing-masing boleh berjalan dengan baik, yang kami percaya itu ada dalam tuntunan tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya iman kami dikuatkan untuk boleh menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sambil berdoa dan berharap Tuhan kiranya menjaga, menolong kehidupan keluarga kami di tengah aktivitas kami, baik kami sebagai suami, istri, anak-anak. Biarlah kami boleh merasakan kebahagiaan dalam hidup rumah tangga. Tuhan kiranya juga menjaga, melindungi kehidupan orang tua kami di usia yang lanjut, sehingga boleh menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan lewat anak cucu. Bapa di sorga, terima kasih karena lewat ibadah kol malam ini kami boleh memberi persembahan dalam bentuk uang. Berkenan Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Bapa, di malam hari ini kami tetap terus topang dalam doa. Engkau kiranya memberkati jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah dari kolom 1 sampai kolom 10. Engkau kiranya juga memberkati tugas pelayan khusus Syamas Penatua, Komisi Kerja, Komisi Kelompok, Komisi Bipra, Kelompok Fungsional Lansia BPJ, Pegawai Kostor dan Pendeta. Biar dalam tanggung jawab boleh dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu setiap program pelayanan yang ada di jamaat, Tuhan turut campur tangan, sehingga apa yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati ketika hari ini ada saudara-saudara kami yang boleh bersyukur dengan hari ulang tahun pribadi ataupun hari ulang tahun pernikahan. Tuhan kuduskan sukacita mereka, tapi juga bagi mereka yang saat ini diperhadapkan dengan pergumulan hidup, Tuhan beri kekuatan iman dan pengharapan, sehingga mereka akan tetap terus merasakan bagaimana kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk tim multimedia Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Tuhan memberkati tugas kerja mereka, sehingga dengan sukacita boleh melaksanakan semua tugas kerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pun memberkati pemerintah kami dalam tugas tanggung jawab, tapi juga memberkati masyarakat, sehingga bersama-sama kami boleh menjalankan tanggung jawab terlebih. Kami boleh mengatasi atau memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih Bapa. Ini permohonan doa kami. Kami tidak memaksa kehendak-Mu, tapi semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami hidup berdampingan satu dengan yang lain. Kami hidup di dalam kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, jalanilah hari-hari kita dengan sukacita
dan ketenangan. Janganlah cemas dan takut. Kuatkan iman dalam pergumulan dan tetap percaya bahwa Kristus selalu berkarya dalam hidup. Penyertaan dan perlindungannya selalu nyata bagi kita semua. Kita akan menutup ibadah kita. Saudara-saudara diundang berdiri sambil kita melakukan kidung jamaat nomor 440. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3 di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera serta perlindungan yang kekal dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus akan nyata di sepanjang kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah kolom di malam hari ini telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.